Mari kita mulai ibadah kita. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
Ya Bapak. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapak, kami berterima kasih Bapak, karena pada hari ini kami bisa merasakan kasih-Mu kembali Bapak. Walaupun sebagaimana kami ada, yang ada di tempat ini, yang ada di rumah Bapak, kami tetap merasakan kasih-Mu Bapak. Karena darah-Mu telah memulihkan kami Bapak, memulihkan kehidupan kami Bapak. Kami dapat merasakan hadirat-Mu Bapa, walaupun dimanapun kami berada Bapa. Urapi kami Bapa, urapi kami Bapa. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua keadaan kami Bapa. Kami mengucap syukur, Yesus mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan biarlah kami ke dalam tangan-Mu Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah semuanya hanya dalam campur tangan-Mu Bapa. Kami berdoa hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, dalam keadaan seperti apapun kita tetap bersemangat memuji Tuhan. Amin. Karena Dialah Allah kita, Allah yang begitu dahsyat, Allah yang begitu hebat. Kita mau memuji namanya. Karena Dia selalu mengubahkan kehidupan kita. Kau ubahkan hidupku. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku.
semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, semua di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Na 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 na. Na 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 na. Kita percaya Bapa mengubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang baru dalam segala keadaan kita yang pada saat ini. Kita percaya Tuhan memulihkan dalam segala keadaan apapun. Amin. Mari kita masuk dalam kehadirat-Nya. Bapa, kami berterima kasih Bapa, karena dengan darah-Mu Bapa Kau menebus kehidupan kami, membayar dosa-dosa kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan
dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ya Bapa, bentuklah kehidupan kami Bapa. Bentuklah kehidupan kami seperti yang Kau ingini Bapa. Pada saat kami mati Bapa, Kau memberikan kami kehidupan baru Bapa. Dengan curahan darah-Mu Kau memberikan kami kehidupan yang baru Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bukan dengan barangnya fana Kau membayar kehidupan kami, membayar dosa-dosa kami. Tapi dengan darah-Mu yang kudus Bapa, Kau menebus kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak
Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur pada saat ini. Oleh anugerah Tuhan, kami boleh kembali mengikuti ibadah secara online. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami, karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Dan Allah yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena itu pada hari ini kami terlalu yakin bahwa Allah yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan kami, ada bersama-sama dengan kami di mana kami berada pada saat ini. Entah kami berada di rumah atau berada di tempat yang lain, kami percaya bahwa kami bersama dengan Tuhan. Dan berkat Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu agar hamba-Mu dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan urapi setiap jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan atau mengikuti ibadah online pada hari ini. Di dalam berkat nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan dan menerima berkat firman-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kita percaya bahwa karena anugerah Tuhan, kita boleh berada sebagaimana kita ada pada saat ini. Sekalipun kita tidak berkumpul di satu tempat, karena COVID-19 ini kita dibatasi oleh protokol yang sudah dibuat oleh pemerintah, namun kita percaya bahwa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Mungkin kita ada di rumah masing-masing dengan jarak yang sedemikian jauh, tetapi bersama dengan Tuhan di dalam acara online, kita dekat, kita didekatkan, ya, dan kita semua terkoneksi satu dengan yang lain, dan kita terkoneksi dengan Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita puja, Tuhan yang kita sembah. Pada hari ini kita mau berbicara tentang masalah memahami pikiran Tuhan, sama dengan memahami kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di tahun 2021, kita perlu memahami pikiran besar Tuhan. Karena kalau kita terus menerima informasi-informasi ya dari luar, ya, kita mendengarkan informasi-informasi dari media massa, ya, dari media sosial yang terkadang meresahkan, yang terkadang menakutkan. Tetapi pada hari ini kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang besar, punya rencana yang indah di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan tentu. Oleh karena itu pada hari ini, kalau kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang luar biasa, maka apapun masalah, apapun persoalan, apapun pergumulan yang kita hadapi, maka kita bisa menghadapinya. Karena kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau baca terlebih dahulu firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasal ke-46, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Simak firman Tuhan, saya akan baca untuk Bapak Ibu Saudara. Simak dengan baik. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasannya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur,
dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang barusan kita baca, hal ini menunjukkan bahwa Allah sebagai Tuhan, pencipta langit dan bumi, adalah Tuhan yang berkuasa mengendalikan alam semesta. Keadaan apapun di dunia ini, semua ada di dalam kendali Tuhan. Tuhan pasti menggenapi apa yang difirmankannya dan melaksanakan apa yang Tuhan rencanakan. Ya. Apa yang Tuhan lakukan adalah berdasarkan keputusan dan kehendaknya tentu. Karena Dia adalah pencipta, maka segala sesuatu akan terlaksana. Dan di sini Tuhan ingin menunjukkan dan mengajak, ya, kepada bangsa Israel tentu pada waktu firman Tuhan ini ditulis, bahwa disampaikan kepada orang Israel agar supaya orang Israel ini percaya dengan segenap hati kepada Dia. Jadi ayat-ayat yang barusan kita baca ini menunjukkan bahwa Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu berkuasa untuk mengatur, untuk mengendalikan segala sesuatu yang Ia rencanakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menginginkan, merindukan untuk memahami tentang kedaulatan Tuhan, nah Bapak Ibu Saudara, kita harus betul-betul punya sebuah usaha, ya, sebuah inisiatif untuk memahaminya. Karena memahami, Bapak Ibu Saudara, kedaulatan Tuhan merupakan ajaran yang sangat penting untuk kita pahami tentu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tony Evans pernah mengatakan, ya, dia berkata bahwa kedaulatan Tuhan berkaitan dengan peraturannya dan pengawasannya. Jadi Tony Evans, ya, salah satu tokoh kebangunan rohani yang dipakai oleh Tuhan. Dia katakan bahwa, dia berkata bahwa kedaulatan Tuhan berkaitan dengan peraturannya dan pengawasannya yang mutlak, ya, yang mutlak atas segala ciptaannya. Nah, Bapa Surgawi itu Dia menguasai secara mutlak semua kejadian, semua peristiwa yang terjadi atas kehidupan manusia. Tidak ada satupun yang tidak ada dalam pengawasan Tuhan yang sempurna. Jadi segala sesuatu ada di dalam pengawasan Tuhan. Segala sesuatu ada di dalam kendalinya Tuhan. Jadi Tuhan bukan lepas kendali dengan segala sesuatu yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Namun Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu tentang latar belakang umat Tuhan. Latar belakang orang Israel pada waktu firman ini ditulis, ya. Jadi bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Namun umat pilihan Tuhan ini adalah orang-orang yang sering melakukan pelanggaran-pelanggaran. Mereka sering melakukan pemberontakan terhadap perintah Tuhan. Makanya mereka mengalami kesulitan demi kesulitan di dalam kehidupan mereka akibat dari ketidakdengar-dengaran mereka. Tuhan sudah mengarahkan mereka. Tuhan sudah memerintahkan kepada mereka. Tuhan sudah memberikan aturan kepada mereka untuk ditaati, untuk diikuti, ya. Tetapi sayang sekali, ini umat pilihan Tuhan, bangsa Israel pada waktu itu, mereka sering memberontak, melanggar aturan Tuhan, sehingga mereka menanggung akibatnya. Kesulitan demi kesulitan terjadi di dalam kehidupan mereka. Sepanjang waktu mereka
memberontak kepada Tuhan, maka sepanjang waktu itulah mereka mengalami kesulitan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita pahami ya, di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-46 ayat 9 di sini dikatakan bahwa ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah. Jadi Tuhan berfirman kepada umat pilihannya, kepada umat Israel melalui Nabi Yesaya. Ya, supaya Nabi Yesaya berbicara kepada umat Allah. Dia katakan, ingatkan kepada bangsa Israel, ingatkan kepada umat pilihan Allah, bahwasannya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Itu sejak zaman purbakala, akulah Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini yang perlu kita ketahui, bahwa memang Allah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Ya, di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 kan dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi pada mulanya Allah. Jadi sebelum segala sesuatu ya memang sudah ada Allah. Cuman ada Allah. Sebelum segala sesuatu hanya ada Allah. Ya. Dan Allah itu tidak diadakan. Allah itu ada karena memang dia ada. Kemudian Allah yang mengadakan segala sesuatu. Seperti alam semesta. Ya. Semua diciptakan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang kita lihat, segala sesuatu yang nampak, yang bisa kita lihat, semua itu ada karena Tuhan yang mengadakan. Karena Allah yang mengadakan semuanya, termasuk kita manusia. Kita diciptakan oleh Tuhan dengan maksud dan tujuan Tuhan secara khusus di dalam kehidupan kita. Allah punya maksud dan tujuan untuk menciptakan kita sebagai umat manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dikatakan bahwa manusia diciptakan itu segambar dan serupa dengan Allah. Dan Allah menciptakan manusia itu agar supaya manusia itu memberikan segala pujian, memberikan segala kehormatan, segala kuasa hanya kepada Tuhan yang luar biasa itu. Allah pencipta langit dan bumi. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi ingat, jangan sampai lupa, Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah itu adalah Allah yang mengajarkan segala sesuatu yang ada. Ya. Agar supaya kita mengerti, memahami, supaya kita memberikan kemuliaan, memberikan penghormatan kepadanya. Ya. Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Dia katakan. Jadi Yesaya berbicara kepada umat Israel ya, sebagai perantara antara Allah dan umatnya. Maka Yesaya berbicara, dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan umat Allah. Ingatlah bahwa pada mulanya akulah Allah. Jadi nggak ada Allah lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, ingat di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-20. Di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-20 juga dijelaskan Bapak Ibu Saudara bahwa Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga dia katakan, janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Kenapa dia katakan jangan ada padamu Allah lain? Karena memang hanya akulah Allah. Jangan kamu buat yang lain-lain itu dijadikan Allah. Enggak bisa. Yang lain itu tidak bisa menjadi Allah. Kalau yang lain-lain itu adalah buatan tangan manusia, itu bukanlah Allah. Karena Allah bukanlah hasil pekerjaan tangan manusia. Allah itu memang ada dengan sendirinya. Ya. Kalau manusia ada karena diadakan oleh Tuhan. Dan Tuhan punya maksud dan tujuan untuk mengadakan manusia itu. Makanya di sini dikatakan di dalam Keluaran pasalnya yang ke-20, ayat yang ke-4 dia katakan begini. Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jadi nggak boleh
membuat bagimu patung yang menyerupai Tuhan katanya. Ya, jadi nggak boleh kita buat sesuatu yang menyerupai Tuhan terus kita sembah. Entahkah hasil buatan tangan manusia itu terbuat dari emas, perak, ya, mau dibuat dari mutiara, nggak bisa. Dan itu dilarang. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan agar supaya manusia menyembah Tuhan Allahnya. Hanya menyembah kepada Allah. Memberikan pujian hanya kepada Allah. Memberikan penghormatan hanya kepada Allah. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk memahami kedaulatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, kita harus mengetahui. Pertama, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan melakukan apa yang menjadi tujuannya. Nah, jadi Tuhan melakukan apa yang menjadi tujuannya. Jadi tujuan Tuhan itu apa? Ya harus dia lakukan. Tujuan Tuhan yang harus dia lakukan itu menjadikan manusia menjadi penyembah-penyembah kepada dia. Ya, menjadi pertanyaannya, sudahkah kita menjadi penyembah-penyembah Allah dengan benar? Kalau bangsa Israel diingatkan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya di dalam kitab pasal yang ke-46, ya, kitab Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11, mengingatkan agar supaya mereka betul-betul mempercayai dia sebagai Allah, ya, agar supaya mereka memberikan pujian, memberikan penyembahan hanya kepada dia, hanya kepada Tuhan. Dan ini Tuhan akan terus lakukan, ya. Karena bangsa Israel tidak mau menjadikan dia, ya, sebagai Tuhan, tidak mau menyembah dia sebagai Allah yang patut menerima segala pujian, hormat, dan kuasa, maka mereka mengalami kesulitan. Ya, mereka dibuang ke Babel. Kenapa? Karena mereka menjadi orang-orang yang memberontak terhadap Tuhan. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan bahwa orang Israel itu dikatakan sebagai orang-orang yang keras tengkuk, ya, nggak dengar-dengaran. Padahal Tuhan sudah banyak melakukan perkara-perkara dahsyat. Nah, untuk membuat bangsa Israel ini agar supaya mereka kembali kepada Tuhan dan memuji dan menyembah Tuhan, supaya mereka tidak memberontak lagi, ya mereka diizinkan untuk mengalami kesulitan. Diizinkan oleh Tuhan agar supaya mereka ditawan oleh bangsa-bangsa lain. Karena itu mereka dibuang ke Babel. Agar supaya apa? Supaya mereka belajar kembali. Supaya mereka kembali mengandalkan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Karena dari zaman purbakala, memang Tuhanlah yang layak untuk menerima segala pujian. Nggak ada yang lain. Dewa-dewa lain nggak bisa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-4, atau kita baca di dalam kitab Mazmur, ya. Kita lihat dulu di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-115. Kitab Mazmur 115 ayat yang ketiga. Dia katakan, Bapak Ibu Saudara, begini. Allah kita di sorga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi Allah yang kita sembah, dia akan melakukan apa yang dikehendakinya. Bukan apa yang dikehendaki manusia. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Seringkali kehendaknya bertentangan dengan kehendak kita. Ya. Oleh karena itu di dalam ayat firman Tuhan, di dalam ayat lain dia berkata bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu. Ya. Jadi kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-15 ayat yang ketiga, Allah kita di surga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Ayat 4 dia katakan, berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Ya. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Nah, inilah Allah buatan manusia. Nah, bagaimana bisa
manusia membuat berhala, membuat dewa-dewa, ya, membuat patung untuk disembah. Dia punya mata, tetapi dia tidak bisa melihat. Punya mulut, tapi tidak bisa berbicara. Kenapa? Dia adalah dewa yang tidak dapat berbuat apa-apa, bukan Allah. Makanya Tuhan berbicara kepada Nabi Yesaya, ya. Dia berbicara agar supaya disampaikan kepada umat Israel bahwa katakan, ingatkan kepada mereka bahwa akulah Allah dan tidak ada yang lain. Kalau dia mengingatkan akulah Allah dan tidak ada yang lain, hanya Dia yang patut diberikan penghormatan, hanya Dia yang patut diberikan segala pujian, penyembahan, bukan kepada yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari zaman purbakala sudah diajarkan agar supaya setiap manusia, makhluk yang ada di bumi ini, hidup dan bernafas hanya untuk menyembah kepada Tuhan. Hanya untuk percaya kepada Tuhan, jangan kepada dewa-dewa lain. Bapak Ibu Saudara, tantangan boleh datang, rintangan boleh menghalangi kita. Tetapi ingat, kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dia ingin agar supaya kita memuja Dia, ya, menyembah Dia, memberikan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Di tengah-tengah masalah, persoalan, pergumulan yang kita hadapi pada hari ini, pada hari-hari ini, ingatlah bahwa Tuhan punya rencana yang indah dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan Dia adalah Allah yang perkasa, Dia berdaulat, berkuasa, dan Dia yang mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Karena itu patut kita harus memberikan kepercayaan yang sesungguh-sungguhnya kepadanya. Ya. Kita itu harus patut memikirkan akan apa yang Tuhan sedang pikirkan di dalam kehidupan kita. Bahwa Dia ingin agar supaya kita hanya menyembah Dia. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jadi mari kita mau datang hanya menyembah kepada Tuhan. Ketika masalah datang, apakah engkau masih menyembah Tuhan? Ketika pergumulan datang, apakah engkau masih dekat dengan Tuhan? Kita diingatkan, mari dekatkan diri kita kepada Tuhan. Jangan karena ada masalah, jangan karena ada persoalan, pergumulan, engkau jauh daripada Tuhan. Ketika kita menjauhkan diri dari Tuhan, maka disitulah kita menjadi pribadi-pribadi yang memberontak terhadap Tuhan. Tuhan ingatkan, mari biarlah kita mau datang kepadanya. Karena apa yang direncanakan oleh Tuhan itu akan Dia lakukan. Ya. Mazmur 115 ayat 3 dia katakan, Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan, Dia akan terus lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau manusia itu tidak mau menyembah Tuhan, maka dia akan dipaksa oleh Tuhan untuk menyembah Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada awal mulanya COVID-19 terjadi, banyak orang mengalami ketakutan. Dan banyak orang yang jauh dari Tuhan. Mereka tiba-tiba mendadak, mereka dekat dengan Tuhan. Jadi seolah-olah mereka dipaksa untuk datang menyembah Tuhan. Dan memang Tuhan mau agar supaya kita menjadi penyembah-penyembah hanya kepada Tuhan. Dan jangan kita tunggu dipaksa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah ini COVID ini mulai tidak menakutkan lagi. Ya, banyak orang sudah menganggap bahwa ini sudah menjadi hal yang biasa. Ada yang bilang, wah ini kita tunggu seleksi alam aja. Kita bebas saja melakukan kegiatan. Kita mau jalan-jalan kemana, ke tempat wisata, mau ke mall, mau berbelanja di mana. Sekalipun ada kerumunan di sana. Ada banyak orang sudah mulai tidak lagi mengindahkan akan protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah. Padahal protokol kesehatan itu dibuat untuk
mencegah terjadinya penularan atau terjadinya penularan terhadap COVID-19. Oleh karena itu mari kita taat dan tunduk pada kebenaran firman Tuhan dan kepada protokol kesehatan juga untuk mencegah ya terjadinya penularan COVID-19. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kendor. Entah kita di rumah, biarlah kita meluangkan waktu, kita atur waktu kita, agar kita tetap punya waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau dikatakan di dalam kitab Daniel 2 ayat 21, dikatakan, dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Hal yang kedua, Tuhan itu mengendalikan perkara-perkara dunia. Jadi segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, di dunia ini, semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Bukan berarti apa yang terjadi terus, wah itu Tuhan sudah lepas kontrol. Enggak, segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Tidak ada yang tidak di dalam kontrolnya Tuhan. Mau penyakit apa kek, mau virus corona, ya, mau mau bencana alam yang terjadi, mau banjir, mau gunung meletus, mau peperangan, mau konflik keluarga, ya, semua Tuhan tahu. Karena Dia Maha tahu. Dan bukan berarti karena terjadinya virus corona, wah ini sudah mulai tidak terkendali, Tuhan itu sudah tidak dapat mengendalikan. Bukan. Ya, segala sesuatu tetap ada di dalam kendalinya Tuhan. Dan ingat, segala sesuatu terjadi itu ada maksud dan tujuan Tuhan. Seperti COVID-19. Ya saya katakan tadi. Tadi banyak orang yang jauh dari Tuhan. Ketika COVID-19 mulai melanda, banyak orang cepat-cepat datang menghampiri Tuhan. Banyak orang mulai datang memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang, pujian penyembahan di rumah-rumah. Bukan lagi di gereja saja, tetapi di rumah masing-masing terjadi pujian dan penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengendalikan perkara dunia. Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk mengandalkan Dia. Kalau segala sesuatu tergoncang, maka kita harus betul-betul berpaut kepada Tuhan. Ya. Kalau Tuhan mengizinkan semua terjadi, kita itu harus betul-betul berpaut kepada Tuhan. Tanpa kita berpaut kepada Tuhan, tanpa kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan hanyut dengan perkara-perkara duniawi. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari, apapun yang sedang terjadi pada hari-hari ini, percayalah bahwa semua ada di dalam kontrolnya Tuhan, semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan sepenuhnya, supaya kita boleh melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin pada hari-hari ini, mungkin engkau kehilangan pekerjaan, tetapi percayalah bahwa pemeliharaan Tuhan akan tetap terus engkau alami. Ya. Mungkin pada hari-hari ini bisnismu mengalami penurunan, tetapi percayalah, engkau tidak akan kekurangan berkat dari Tuhan karena bisnismu mengalami penurunan. Tuhan bisa memberkati kita dengan cara yang tidak lazim untuk kita alami. Yang penting, yang pasti, kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Menyerah total kepada Tuhan. Mungkin selama ini engkau berpikir engkau bisa mengendalikan apa yang engkau mau. Ya. Karena engkau memiliki
harta yang banyak, engkau memiliki uang yang banyak, engkau bisa mengendalikan banyak hal. Tetapi dengan kondisi yang seperti sekarang ini, yang menimpa bukan hanya bangsa kita, bukan hanya keluarga kita, tetapi menimpa seluruh dunia. Masyarakat banyak yang mengalami permasalahan ini. Tetapi adakah kita tetap mau mempercayakan diri kita kepada Tuhan? Karena kita tahu Tuhanlah yang mengendalikan semuanya, sehingga kita pasrah kepada Tuhan. Ya, saya ikut kepada Tuhan saja. Kemana Tuhan mau bawa, aku akan mengikut. Kalau dunia ini dikendalikan oleh Tuhan, dan kita mengikuti Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita berpaut kepadanya, mau kemana nih dunia ini, maka kita akan mengikuti Tuhan. Kemana Tuhan mau bawa, itu kita akan bisa mengikuti. Jadi nggak ada yang bisa menakutkan kita. Karena sekalipun di dalam kesulitan, sekalipun di dalam kesusahan, kita tetap mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sampai pada saat ini terbukti bahwa kita masih mengikuti ibadah raya secara online. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ya. Tuhan sedang mengendalikan kita. Ya. Dari offline sekarang ke online. Nanti lagi mungkin setelah online kita kembali lagi kepada offline. Setelah offline kembali lagi ke online. Kembali lagi ke offline, offline online, online offline, online offline. Yang penting kita ikuti, ya, apa yang Tuhan mau. Tuhan mau agar supaya kita mengandalkan Dia. Tuhan mau agar kita berfokus kepada Dia. Karena Dia adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dia berkuasa untuk mengendalikan semua apa yang sedang terjadi di muka bumi ini. Ya, Dia mengubah saat dan waktu. Dan memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Jadi percayalah bahwa segala sesuatu ada di dalam kendali Tuhan. Dan Dia akan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kita. Untuk bisa mengambil keputusan. Dan kita melangkah untuk mencapai tujuan yang Tuhan inginkan. Ya. Oleh karena itu mari kita mau tetap terus memuji dan menyembah Tuhan. Berikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga. Ya, bagaimana kita bisa memahami pikiran besar Allah. Ya. Bagaimana kita bisa memahami kedaulatan Tuhan, kedaulatan Allah. Di mana kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa, pemegang kekuasaan yang tertinggi. Jadi segala sesuatu ada di dalam kontrol Tuhan, segala sesuatu ada di dalam kendalinya Tuhan. Ya. Yang ketiga yang harus kita pahami, bahwa Tuhan yang mengatur dan menjawab doa, bukan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, tentu setiap kita memiliki persoalan, pergumulan, ya. Setiap kita memiliki persoalan masing-masing. Dan Tuhan mengingatkan kita agar supaya kita sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita, dan Dia akan menolong setiap orang yang berseru kepadanya. Sebagai orang yang benar, tentu ada perhatian khusus oleh Tuhan. Oleh karena itu, perhatikan di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-29. Di situ dikatakan bahwa Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengar. Ya. Jadi Tuhan itu jauh dari orang fasik. Orang fasik adalah orang yang mengerti kebenaran firman, tetapi mereka tidak mau menjadi pelaku firman. Nah, kita sebagai orang yang benar adalah orang yang mengerti firman dan menjadi pelaku firman. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, doa orang benar, ya, didengar oleh Tuhan. Jadi apapun yang menjadi persoalan pergumulanmu, engkau sudah berdoa, engkau sudah menyampaikan semua persoalanmu kepada Tuhan,
Gak usah khawatir, tidak usah takut, tidak usah bimbang, tidak usah khawatir. Karena Tuhan mendengar setiap seru doa kita. Kapan Tuhan jawab doa kita? Nah, itu urusan Tuhan. Urusan kita menyampaikan apa yang menjadi persoalan dan pergumulan kita. Ya. Karena itu kita lihat di dalam kitab Yakobus 5 ayat 17. Bagaimana seorang Elia, ya, dia bilang, dikatakan di situ bahwa dia adalah manusia biasa seperti kita. Tetapi dia sudah berdoa dan Tuhan menjawab doanya. Kita baca di dalam kitab Yakobus 5:17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Wow, luar biasa. Pengalaman dari seorang Elia yang disebut sebagai manusia biasa seperti saya dan saudara. Ya, manusia biasa. Tetapi masalahnya di sini, dia telah sungguh-sungguh, dia telah bersungguh-sungguh berdoa. Nah, kita kalau kita berdoa, apakah kita bersungguh-sungguh atau ya biasa-biasa aja? Kalau didengar bagus, tidak didengar, nggak masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, betul-betul dengan hati tulus, dia akan bersungguh-sungguh, dia datang kepada Tuhan, dia menyerah penuh kepada Tuhan, akan pertolongan Tuhan. Tuhan pasti menolong saya. Dengan penuh keyakinan, dia akan berkata kepada Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan pasti menjawab semua doaku. Ya, itu merupakan sebuah keyakinan. Dan di sini dikatakan bahwa supaya hujan, ya, jangan turun katanya. Dia berdoa jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ini permintaannya luar biasa dan ini dikabulkan oleh Tuhan. Jadi Elia adalah manusia biasa. Saya dan saudara manusia biasa, percayalah Tuhan akan menolong kita. Penting kita harus bersungguh-sungguh, ya. Dan Daniel 6 ayat yang ke-10. Nah, di situ dikatakan juga bahwa demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Wow, luar biasa. Seorang Daniel dikatakan di sini bahwa dia memiliki sebuah kebiasaan untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, dia berdoa kepada Tuhan sehari. Itu dia berlutut 3 kali di dalam sehari. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita berapa kali dalam sehari untuk berdoa kepada Tuhan? Apakah kita punya waktu-waktu khusus? Ataukah kita hanya, ya nanti kita mau berdoa kalau makan, ya, terus tidur, ya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita mau berdoa dengan bersungguh-sungguh. Daniel diperhadapkan dengan masalah yang cukup pelik. Daniel diperhadapkan dengan masalah yang cukup rumit. Daniel diperhadapkan dengan masalah yang cukup menakutkan, cukup membahayakan nyawanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dia tidak gentar dengan masalahnya. Dia dilarang untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi dia tetap berdiri pada prinsipnya bahwa dia itu harus menyembah Tuhan Allahnya. Karena Tuhan Allahnya yang dia sembah adalah Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang senantiasa berada bersama-sama dengan dia. Setiap hari dia punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Bayangkan setiap hari dia 3 kali dalam sehari dia mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Punya pengalaman baik dengan Tuhan. Dia berbicara kepada Tuhan dan Tuhan berbicara kepadanya. Makanya kita lihat, keberanian itu ada di dalam kehidupan. Dia tidak pernah takut, tidak pernah gentar menghadapi badai hidup, menghadapi masalah, sekalipun membahayakan, mengancam nyawanya. Ya, karena dia diperhadapkan dengan goa singa. Ya. Dikatakan di situ, bahwa dia diperhadapkan dengan goa singa, dia mau dimasukkan ke dalam goa singa. Karena sudah dilarang untuk menyembah Allah lain selain Allahnya Raja yang sudah didirikan pada waktu itu.
Raja Darius memerintahkan agar supaya seluruh masyarakat yang ada pada daerah kerajaan itu, supaya mereka memuja dewa dan bukan Tuhan yang lain. Namun Daniel melanggar. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia berdoa setiap hari 3 kali dalam sehari. Kita lihat, apakah Tuhan menjawab doanya? Apakah Tuhan tidak menjawab? Atau menjawab? Dikatakan dalam firman Tuhan, kalau kita baca di dalam pasal yang ke-6 ini, dan akhirnya raja mendengar. Raja Darius mendengar bahwa dia melanggar aturan yang sudah dibuat oleh raja. Kemudian ditangkaplah dia, dan kemudian dibawalah ke gua singa. Dan kita lihat binatang buas yang siap menerkam dia. Bisa dikatakan menjadi sahabat atau menjadi binatang yang tidak galak lagi, yang tidak buas lagi. Karena Daniel tidak diapa-apai. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apapun masalah yang mungkin membahayakan kita, kalau kita disertai oleh Tuhan, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu cemas kalau kita disertai oleh Tuhan. Apapun masalah yang menghadang kita di depan sana, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada yang perlu kita takutkan karena Tuhan bersama dengan kita dan pertolongan Tuhan pasti akan diberikan kepada kita. Kalau kita harus melewati gua singa, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan, kemenangan di dalam kehidupan kita. Kalau kita menghadapi masalah kesulitan di dalam kehidupan kita, baik dalam kondisi sekarang ini dengan pandemi virus corona, mungkin perekonomian kita menjadi masalah. Bisnis kita, usaha kita menjadi masalah, pekerjaan kita menjadi masalah, income kita berkurang, hasil usaha kita menurun. Tetap percaya, Tuhan peduli dengan kita dan Dia menjawab doa kita. Makanya kita harus datang kepadanya, sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi persoalan dan pergumulan kita. Entahkah itu pergumulan dalam kehidupan keluarga kita, pergumulan di dalam pekerjaan perekonomian kita, sampaikan kepada Tuhan. Termasuk di dalam pergumulan kita, di dalam hal beribadah, kita sampaikan kepada Tuhan. Banyak orang tidak biasa mengikuti ibadah online. Dan mereka merasa hambar. Karena mereka tidak terbiasa, mereka maunya offline. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu merupakan sebuah masalah. Kita harus datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Berikan aku kemampuan agar supaya aku mampu menyerap apa yang disampaikan melalui ibadah online. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan tetap terkomunikasi dengan baik dan saya tetap menerima berkat yang baik terhadap firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu mampu mengubah seluruh aspek hidup saya menjadi lebih baik dan lebih baik untuk menyenangkan Tuhan. Karena itu yang dirindukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, doa kita, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, jawaban Tuhan itu berbeda dengan keinginan kita. Tetapi itu yang terbaik bagi kita tentu. Kita ikuti apa maunya Tuhan, bukan apa maunya kita. Karena kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan bebaskan aku, tetapi ternyata kita tidak mendapatkan kebebasan. Seperti Daniel. Mungkin Daniel manusia biasa seperti kita juga. Dia merindukan agar supaya dia tidak dijebloskan di dalam gua singa. Tapi kenyataannya berbeda. Dia dijebloskan ke gua singa. Tetapi walaupun dia masuk di dalam gua singa, karena Tuhan menyertai dia, sesuatu yang membahayakan, seharusnya mencabik-cabik dirinya, dia tetap aman di sana. Karena dia bersama dengan Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut apapun yang menjadi persoalan pergumulan kita. Walaupun apa yang menjadi kerinduan kita, itu Tuhan tidak berikan.
sesuai dengan apa yang menjadi kemauan kita, karena Tuhan punya rencana khusus untuk kita. Dia sudah merancang rancangan yang luar biasa untuk kita, agar supaya kita tetap menyembah Dia, tetap memuji Dia, tetap mengagungkan Dia. Percayalah, ya, mau kesulitan apapun, Dia bersama dengan engkau. Dia akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepadamu untuk melewati masalah-masalah yang kita hadapi, ya. Dan Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara dengan doa dari Nabi Habakuk? Saya percaya Nabi Habakuk juga itu sama dengan kita, manusia yang biasa, ya. Kalau dia berusaha mengelola perkebunan, dia berharap agar supaya perkebunan itu menghasilkan sesuatu. Dia nanam anggur, dia berusaha agar supaya dia bisa memetik buah anggur, ya. Dia menanam buah zaitun, dia berusaha untuk memetik buah zaitun. Dia memelihara hewan, dia berusaha agar supaya hewan peliharaan dia itu bisa berkembang, beranak cucu, ya, berkembang, bertambah banyak gitu peternakannya. Tetapi kenyataannya berbeda. Dikatakan di dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga. Kalau kita baca di situ dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau dari kurungan, tetapi aku tetap beria-ria. Apakah kita masih bisa berkata seperti Nabi Habakuk? Setelah semua impian kita, semua harapan kita tidak tercapai, dan kita masih bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Aku tetap memuji Engkau. Aku tetap mengagungkan namamu. Karena hanya Engkaulah yang layak menerima segala pujian, hormat, kuasa, dan keagungan. Nah baik, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang percaya, mari kita tetap mau mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Yakobus 5 ayat 16, sebagai ayat terakhir, dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dikatakan saling mengaku dosamu. Kalau kita sudah melakukan perbuatan dosa terhadap sesama kita, entahkah dia adalah istri, entahkah dia adalah suami, entahkah dia adalah orang tua, entahkah dia adalah anak, ataukah dia adalah saudara seiman, satu gereja, satu komunitas sel, yang mungkin kita punya masalah, persoalan dengan dia, maka kita diingatkan untuk saling mengaku dosa. Ya, karena kita saling mengaku dosa, kita bilang, ya maafkan saya sudah berbuat dosa terhadapmu, ya kan? Saya telah menyakiti hatimu. Nah, kita tuh harus bisa melepaskan pengampunan, sehingga Tuhan mengampuni kita, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh mengalami bahwa kuasa doa kita itu dahsyat, super dahsyat, ya. Karena di sini dikatakan supaya kamu sembuh, ya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, sangat besar. Bukan wah kuasanya kecil. Kuasanya sangat besar karena Tuhan punya kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Dia berdaulat atas segala apa yang ada di dalam dunia ini. Dia berkuasa, ya. Dia yang menentukan, dia yang mengendalikan semuanya. Oleh karena itu kita datang kepadanya, kita minta kepadanya agar supaya dia menyertai kita, menolong, membela kehidupan kita. Niscaya kita melihat perkara dahsyat terus terjadi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akhiri khotbah kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, kita menerima berkat daripada Tuhan. Yakinkan bahwa Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara, dan Dia sudah memberkati engkau pada hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Dan yakinkan bahwa kita tetap terus menjadi penyembah-penyembah Tuhan, karena itu adalah tujuan Tuhan, menciptakan kita menjadi pribadi-pribadi yang menyembah Dia. Dan yakinkan di dalam kehidupan kita bahwa kita tetap
mengandalkan Dia, karena segala sesuatu itu yang terjadi di dalam muka bumi ini semua ada di dalam kendali Tuhan. Kita tetap datang pasrah kepadanya, fokus kepada Tuhan dan mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan ingat, apapun masalah kita, karena kita manusia biasa, pasti punya masalah. Tidak ada seorang pun yang tidak punya masalah. Ikuti apa kata Tuhan, ya. Kita berdoa kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan, karena ini yang dirindukan oleh Tuhan. Kita datang membangun keintiman dengan Tuhan. Doa merupakan sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan, ya. Doa merupakan sebuah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, cara membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, karena kita menjadi pribadi yang didekatkan dengan Tuhan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang dekat dengan Tuhan, mengalami perkara-perkara besar. Haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan pada hari ini, karena pertolongannya kita bisa berada sebagaimana kita ada, dan kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sekarang ini kita akan masuk di dalam perjamuan asa yang kudus. Bapak Ibu Saudara, mari Bapak Ibu Saudara pegang roti dan anggur kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari pegang roti dengan tangan kanan, ya, angkat ke atas, dan kita mau masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Bapa Surgawi, Allah yang hidup dan berkuasa, pada hari ini kami mengucapkan syukur kepadamu, karena firman-Mu telah diingatkan kepada kami, agar supaya kami mengerti maksud dan tujuan-Mu Tuhan, bahwa Engkau menciptakan kami menjadi pribadi-pribadi yang akan terus menyembah Engkau, karena hanya Engkaulah yang layak untuk dipuja, hanya Engkaulah yang layak untuk dipuji, disembah, dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau terus bergerak untuk melakukan tujuan-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami mengucapkan syukur, kami pada saat ini Tuhan mau merayakan perjamuan asa yang kudus, yang terus mengingatkan kepada kami bahwa roti yang kami pegang ini melambangkan tubuh yang sudah dipecah-pecahkan di atas kayu salib. Oleh karena itu Tuhan, kami mengucapkan syukur atas tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Dan pada hari ini kami percaya, kami dibebaskan, kami dikuatkan, kami disembuhkan, karena Tuhan yang menjadi penebus dosa kami. Kami mau menikmati roti yang melambangkan tubuh-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Mari katakan, dalam nama Yesus Kristus, dan kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih. Selanjutnya, kita pegang cawan dengan tangan kanan kita angkat ke atas. Cawan yang berisi air anggur melambangkan darah Kristus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib, yang memeteraikan kita menjadi anak-anak Allah yang berhak untuk menerima warisan kerajaan Allah yang Tuhan janjikan kepada setiap orang percaya kepadanya. Oleh karena itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang telah Engkau curahkan di atas kayu salib, yang memeteraikan kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya kuasa darah Yesus ada di dalam kehidupan kami, yang memampukan kami untuk bisa, oh Tuhan, hidup dan bertindak atas kerajaan Allah, untuk melihat kemenangan demi kemenangan atas pergumulan kami, karena Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon menikmatinya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Katakan dalam nama Yesus, dan kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Terima kasih. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu peduli dengan kami. Pada saat ini Tuhan,
Kami telah, oh Tuhan, melaksanakan ibadah kami Tuhan. Oh mungkin Tuhan ada banyak kekurangan di dalam pelaksanaan kami, di dalam ibadah kami. Tetapi kami mau terus belajar untuk mengutamakan Engkau, untuk terus Tuhan menyembah Engkau. Biarlah yang terbaik Tuhan akan kami berikan senantiasa kepadamu melalui pujian dan penyembahan kami. Karena hanya Engkaulah yang layak untuk menerima segala pujian dan hormat kami. Karena Engkau adalah Allah yang perkasa, dahsyat, dan luar biasa. Yang, oh Tuhan, mengendalikan seluruh kehidupan yang ada di dalam alam semesta ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucapkan syukur untuk berkat firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih. Dan sebentar ya Tuhan, setelah seluruh rangkaian acara ini selesai, kami akan melanjutkan segala aktivitas kerja kami. Namun sebelumnya kami mohonkan kepadamu ya Tuhan, turunlah kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus. Biarlah kiranya menyertai kami senantiasa, mulai pada saat ini, sampai hari kedatangan-Mu yang kedua kali, Maranatha tiba. Kami boleh bersama-sama dengan Engkau. Di dalam berkat nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, serta mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Amin.